Penghuni kursi goyang. Setelah neneknya meninggal dunia, Laras, seorang mahasiswi jurusan seni, mewarisi sebuah rumah tua di pinggir kota yang sepi. Rumah itu sudah lama tak ditempati, dan warga sekitar sering menyebutnya rumah pendiam karena sejak kematian kakek Laras, puluhan tahun lalu hampir tak ada suara kehidupan di dalamnya. Tapi Laras, yang sedang lelah dengan hiruk-pikuk kota, merasa ini waktu yang tepat untuk menyendiri dan menyelesaikan skripsinya. Hari pertama ia tiba, rumah itu tampak sunyi tapi bersih. Seolah seseorang merawatnya. Di ruang tengah, Laras menemukan kursi goyang kayu tua, menghadap jendela besar yang langsung menghadap ke kebun belakang. Itu kursi nenek. Gumam Laras, mengelus sandarannya. Kayunya retak-retak, namun masih kuat dan anehnya, hangat saat disentuh. Malam pertama berlalu tenang. Tapi saat jam menunjuk pukul 2.47, Laras terbangun oleh suara krek. Krek. Dari ruang tengah. Ia menyangka itu tikus atau kayu tua yang melengkung. Tapi saat ia mengintip dari balik pintu, ia melihat kursi goyang itu bergerak sendiri, perlahan, berayun. Dan berhenti begitu Laras membuka pintu sepenuhnya. Tak ada siapa-siapa di sana. Ia mencoba membujuk dirinya, mungkin angin. Atau gempa kecil. Tapi malam-malam berikutnya, kursi itu selalu bergoyang di jam yang sama. Pada hari ketujuh tinggal di sana, Laras menemukan sesuatu tersembunyi di balik laci meja tua. Sepucuk surat dari almarhum neneknya. Ditujukan kepadanya, Laras. Kalau kau membaca ini, berarti kau sudah melihatnya. Jangan duduk di kursi itu. Itu milik seseorang yang belum pergi. Ia tinggal karena janji, dan menunggu karena dendam. Aku mohon, jangan pernah duduk di kursi goyang itu, apapun yang terjadi. Laras terdiam. Surat itu ditulis dengan tinta yang nyaris pudar. Tangannya gemetar saat meletakkannya kembali. Sore itu, saat hujan mulai turun dan matahari mengintip dari sela mendung, Laras berdiri di depan jendela. Pandangannya tertuju ke arah kursi goyang yang tampak tenang. Sampai ia melihat bayangan seseorang duduk di sana. Wujudnya samar, seperti kabut, seorang wanita dengan rambut panjang kusut, mengenakan gaun putih lusuh, bayangan itu menoleh. Mata yang hitam lega memandang langsung ke mata Laras. Laras menjerit dan menjatuhkan gelas yang dibawanya. Saat ia berkedip, bayangan itu menghilang. Tapi kursinya tetap berayun pelan. Laras memutuskan mencari tahu lebih dalam tentang sejarah rumah itu. Ia pergi ke perpustakaan desa dan bertemu seorang pustakawan tua yang langsung pucat saat Laras menyebut rumah dan kursi goyang itu. Anak muda. Dulu, sebelum rumah itu jadi milik keluargamu, tempat itu milik pasangan bernama Ratna dan Haryo. Ratna tewas di kursi goyang itu, menunggu suaminya pulang dari perang. Tapi Haryo tak pernah kembali. Katanya, dia lari dengan wanita lain. Sejak malam itu, Ratna meninggal dengan mata terbuka, dan tubuhnya membusuk di kursi goyang itu selama berminggu-minggu sebelum ditemukan. Laras kembali ke rumah dengan tubuh menggigil. Ia tahu ia harus menyelesaikan ini. Ia menyiapkan dupa, bunga, dan membacakan doa, seperti yang diajarkan ibunya dulu. Tengah malam, tepat jam 2.47, Laras duduk di depan kursi goyang dan memohon, "Ratna, jika kau masih di sini, kau tidak harus menunggu lagi. Dia tidak akan kembali. Maafkan, dan pergilah." Kursi goyang itu berhenti bergerak. Tiba-tiba, suhu ruangan turun drastis. Laras merasa ada tangan dingin menyentuh pundaknya. Ia menahan napas.
Di cermin yang tergantung di ruang tengah, ia melihat bayangan Ratna berdiri tepat di belakangnya, tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Sampaikan padanya. Aku memaafkannya, bisik suara lirih yang tak berasal dari mulut Laras, dan sejak malam itu, kursi goyang itu tidak pernah bergerak lagi. Namun, Laras tidak menjual rumah itu. Ia tetap tinggal. Dan kadang-kadang, ia merasa ada yang mengamati dari jendela, dengan tatapan yang tak lagi menyimpan dendam. Tamat.